Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan muatan pelajaran IPA, tema 8, tentang rotasi bumi. Nah, bumi merupakan bagian dari tata surya, seperti halnya benda-benda lain di luar angkasa. Bumi ini juga melakukan pergerakan. Nah, salah satu pergerakan bumi yaitu rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Nah, ini disebut sebagai poros bumi. Dan ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan. Nah, perhatikan, ini pergerakan bumi pada porosnya, ini kita anggap sebagai poros bumi. Nah, ini bumi bergerak, berputar pada porosnya. Nah, rotasi bumi ini tidak terasa oleh manusia. Nah, karena pengaruh gravitasi. Jadi gravitasi bumi itu menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi itu 23 jam, 56 menit, 3 detik. Yang dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Ini pergerakannya ini kita rasakan ya. Nah, walaupun manusia itu tidak merasakan pergerakan bumi itu, tetapi rotasi bumi ini menyebabkan berbagai peristiwa. Nah, apa saja peristiwa yang disebabkan oleh rotasi bumi? Yang pertama yaitu pergantian siang dan malam. Jadi, pada bagian bumi yang menghadap matahari ini akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang tidak menghadap matahari ini mengalami malam. Nah, ini kan gelap ya. Kemudian yang menghadap matahari ini terang, ini siang. Selanjutnya, akibat dari rotasi bumi yaitu perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat gusurnya. Nah, kalau kita melihat tiruan bumi atau globe atau mungkin gambar bumi, ini ada namanya garis bujur. Nah, garis bujur itu menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Ini garis khayal, kalau pada bumi yang sebenarnya tidak ada. Ini garis khayal yang digambarkan pada globe. Kemudian kalau ini namanya garis lintang. Nah, berdasarkan garis bujur, ini bumi dibagi menjadi 24 zona waktu. Nah, daerah di bumi yang berada pada garis bujur berbeda memiliki waktu yang berbeda. Kemudian akibat dari rotasi bumi yang ketiga yaitu gerak semu harian matahari. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Ya, sehingga kalau kita lihat setiap pagi itu kita melihat matahari terbit dari arah timur, kemudian sepertinya bergerak ke arah barat. Nah, padahal sebenarnya matahari itu diam saja. Matahari yang bergerak adalah bumi. Nah, tapi yang kita lihat matahari itu bergerak dari timur ke barat. Maka disebut sebagai gerak semu. Nah, karena sebenarnya matahari tidak bergerak, yang bergerak adalah bumi. Maka disebut sebagai gerak semu harian matahari. Nah, kemudian yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, rotasi bumi ini menyebabkan penggembungan pada bagian khatulistiwa. Khatulistiwa itu adalah
bagian tengah bumi. Ini kalau garis-garis tadi saya sampaikan ini adalah garis lintang, yang paling tengah itu disebut sebagai garis khatulistiwa. Nah, akibat dari rotasi bumi ini menyebabkan pada bagian khatulistiwa itu mengalami penggembungan, sedangkan pada kutub-kutub bumi itu mengalami pemampatan. Nah, selanjutnya akibat dari rotasi bumi selanjutnya yaitu pembelokan arah arus air laut. Arus laut itu disebabkan oleh pergerakan angin. Nah, pada bagian bumi bagian selatan, arus laut berbelok searah jarum jam. Sedangkan pada bagian utara, arus laut berlawanan arah jarum jam. Nah, gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut ini disebut sebagai efek Coriolis. Nah, sekarang kita pelajari tentang perbedaan wilayah waktu di bumi. Nah, setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Nah, perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Nah, maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Nah, garis bujur 0 derajat itu terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut terkenal dengan sebutan GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, ini jam yang berada di kota Greenwich. Nah, waktu di belahan bumi bagian timur atau 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur lebih cepat 1 hari dibandingkan belahan bumi bagian barat 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Nah, mungkin yang suka melihat pertandingan sepak bola ya, kadang kita melihat pertandingan sepak bola dari Indonesia itu malam hari, padahal di luar negeri di tempat pertandingan sepak bola itu diadakan itu siang hari. Nah, itu. Jadi ada perbedaan waktu. Nah, yang menjadi patokan adalah garis bujur 0 derajat di kota Greenwich. Nah, sedangkan di wilayah Indonesia sendiri ini terbagi menjadi beberapa daerah waktu karena Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur sehingga wilayahnya sangat panjang yaitu 46 derajat. Padahal tadi setiap 15 derajat terdapat selisih 1 jam. Berarti kan 46 derajat dibagi 15. Berarti terbagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, mungkin kita sudah mengenal ya kalau di wilayah kita ini masuk waktu Indonesia bagian barat. Kemudian ada waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian ada waktu Indonesia bagian timur. Nah, wilayah mana saja yang termasuk waktu Indonesia barat yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan wilayah yang termasuk waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, ini adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan waktu Indonesia Timur, Pulau Maluku, dan Papua. Nah, sehingga mungkin ketika kalian pagi-pagi baru bangun tidur pukul 5, ini di waktu Indonesia Timur di Pulau Maluku, ini sudah pukul berapa? Nah, selisihnya berarti 2 jam karena dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. Jadi kalau di sini pukul 5, berarti di sana sudah pukul 7. Nah, itu. Karena yang terlebih dahulu di wilayah timur. Nah, mungkin demikian yang dapat Ustazah sampaikan.